Nazaret Plaza. Kita menuju ke Kapernaum. Hanya bisa melihat reruntuhan kota Kapernaum. Padahal di Kapernaum Yesus banyak sekali melakukan mukjizat. Tetapi pada akhirnya justru Kapernaum dikutuk. Dan sampai saat ini kita hanya bisa melihat reruntuhan saja dari kota Kapernaum. Mengapa kota Kapernaum itu dikutuk? Tentunya Anda bisa menemukan jawabannya. Di belakang sana terlihat reruntuhan dari kota Kapernaum. Dan ini adalah grup Kristus. Sebentar lagi saya akan mendekat ke tempat reruntuhan itu supaya bisa menjadi jelas bagaimana. Saat ini saya bersama dengan grup Kristur yang didampingi oleh Monsinyur Siprianus Hormat berada di kota Kapernaum. Di Kapernaum ini banyak sekali mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Wanita yang pendarahan bertahun-tahun hanya menyentuh jubahnya menjadi sembuh. Ibu mertua Petrus yang demam keras juga disembuhkan. Orang lumpuh yang dibawa ke atas oleh beberapa orang kemudian diturunkan dan akhirnya sembuh. Dan banyak sekali mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi justru di Kapernaum ini Yesus mengutuk
kota ini dikutuk oleh Yesus. Dan sampai akhirnya kita bisa menyaksikan kota ini hanya menjadi reruntuhan. Mengapa itu terjadi? Ya, karena mereka kurang percaya, bahkan tidak percaya kepada Yesus. Saya menyapa kepada Anda semuanya. Tuhan sudah melakukan banyak sekali kebaikan. Tuhan sudah melakukan banyak sekali mujizat. Apa yang menghalangi diri Anda untuk kemudian tidak percaya akan Dia, yang membuat diri kita juga kurang bersyukur? Tuhan memberkati Anda semuanya. Reruntuhan ini adalah reruntuhan dari alam, dari zaman dulu, untuk membuat minyak zaitun. Di Yerusalem kita bicara tentang pohon zaitun, ya, pohon kehidupan, hidup ribuan tahun, bisa hidup ribuan tahun, dan buahnya sehat sekali. Kenapa? Minyaknya, minyak zaitun kalau memang atrium dan dulu juga banyak air, selalu ada air. Kalau ada sumber air, kolam dengan air, sesuatu dengan air. Kenapa? Coba membayangkan berziarah yang datang ke sini zaman Bizantin. Mereka belum punya hotel dengan air panas, air dingin, sabun, mobil, bus. Mereka beberapa bulan jalan kaki ke sini. Coba bulan Agustus ke sini atau Juli, panas. Tapi orang ke sini mereka pasti sudah Ini tempat pembaptisan anak-anak. Makan ikan petrus di Tanurin Galilei Restoran, dan sebentar lagi akan naik perahu kapal di Danau Galilea. Oke, selamat menikmati Mbak Noh. Ya, Mbak Yu. Waduh, mana ikan petrusnya? Kecap manis. Iya, cukup. Ayo bang, kecap manis. Misi. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati, Jen. Mantap. Mana? Selamat menikmati ikan petrus. Waduh, sudah habis. Tangannya sudah di perut. Silakan ini ikan petrus. Ikan petrusnya. Mana ikan petrusnya? Waduh. Enak ikannya. Ikan petrus. Mana Pak De? Waduh Pak De. Oke. Mantap. Ya, lagi di mana ini, Bu? Danau Galilea. Oh, lagi mau ngapain di Danau Galilea? Jalan di atas air. Jalan di atas air ya? Iya. Ya, ini Ibu Lucy dan Ibu Tuti akan berjalan di atas air di Danau
Galilea. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Gala Selamat Indonesia siang. Raya. Ya. Merdeka, merdeka. Joroke, joroke. Oke.
Halo semuanya. Ya, Mantap, seru. kita baru saja apa ini? Baru merasakan kapal. Danau Galilea. Oh, naik kapal di Danau Galilea. Ada yang berenang. Pengennya segitu ya. Enggak mau juga. Berarti harus tinggal sehari di sini. Seekor ikan. Sampai pagi-pagi mereka ketemu seorang dan kita melakukan tanda ini karena itu Yesus mereka belum tahu. Jauh disebut di Alkitab 1.200 hasta dari pantainya. Yesus sudah bangkit, mereka belum tahu. Katanya tidak ada apa-apa, mereka bilang tidak. Yesus bilang coba lempar jala silakan. Mereka lempar. Dia punya kunci kerajaan neraka. Dia yang pegang kunci. Ini silakan. Ini Boleh. saya tunggu di situ di kursi situ. Oh ya. Dia suka ngeprank. Iya. Betul. Awas ya. Silakan. 2 baris boleh. 1, 2, silakan. Sendiri dalam nama Bapa dan Roh Kudus.
Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari sesuai dengan tema dari aksi puasa kita tahun ini, pembaharuan iman di dalam Tuhan sendiri melalui karya-karya nyata kita? Apakah saudara sanggup untuk melaksanakannya selama masa puasa ini? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudara. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas dari saudara-saudaraku sekalian belumlah selesai. Ini masih harus dibuktikan kesanggupan itu. Dan ini merupakan tugas yang paling berat, tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan, dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan yang penuh membaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Percayakah saudara-saudara akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga, duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita, memelihara kita dalam karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kini saudara-saudara akan diperciki dengan air suci, air sungai Yordan ini. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Saat ini saya dan rombongan berada di Gunung Tabor. Di
disinilah terjadi peristiwa transfigurasi. Yesus hadir bersama dengan dua nabi, yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa. Dan di sini kemudian Petrus mengatakan, Tuhan, disinilah akan aku dirikan kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan dalam tempat ini nanti kita grup akan mengadakan perayaan Ekaristi di sini. Sungguh sangat bersyukur, terberkati karena kita boleh di hari Minggu kita merayakan perayaan Ekaristi bersama Bapak Monsinyur. Tuhan memberkati. For your presence in Him, in His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Saat ini kami berada di gereja di Gunung Tabor, dan sebentar lagi grup Kristur akan merayakan perayaan Ekaristi di tempat ini di hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ya, inilah yang disebut lembah Armageddon.
I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. Ini biasa digoyang-goyang aja sih. Goyang-goyang aja nih. Lagu ini beta bikin terinspirasi dari teman sendiri. Di waktu happy dia cerita ini, bilang mai tua bikin otak sakit. Kali ini lagu jadi dari kopi, bukan segelas kopi. Bukan sengaja beta bikin begini, biar dia senang sedikit. Yang balik masa lalu, mari cari calon baru. Nona-nona yang manis bukan cuma satu, biar dia mengembara, saya tetap stay par berkarya. Sukses mantan-mantan menyasar. Lagu ini beta bikin terinspirasi dari teman sendiri. Di waktu happy dia cerita ini, bilang mai tua bikin otak sakit. Kali ini lagu ini dari kopi, bukan segelas kopi. Bukan sengaja beta bikin begini, biar dia senang sedikit. Sahabat Kristur, saya saat ini bersama dengan tour guide andalan kita dari Israel, Geva. Dia mau menyampaikan pesan untuk Anda semuanya. Bapak Ibu, kalau mau ke Israel, kalau mau ke Yerusalem, jangan takut, karena kalau ada iman, tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Geva. Ketemu Sama-sama. lagi suatu saat. In His name